فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil hadis yang ke-78 dari kitab Azkar ini, masih terkait bacaan yang dibaca setelah salat, yaitu apa? Pada hadis tersebut apa yang dibaca? Hendak ya Abdullah Padang. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Taib. Disebut dengan apa 3 surat itu? Mu'awwidhat. Taib. Inda ashabil qalanis. Nah, inda ashabil amaim. Baik, barakallahu fiikum. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita telah mengambil hadis yang ke-79 terkait zikir yang dibaca setelah salat witir. Apa bacaannya? Indak ya Khadir. Subhanal Malikil Quddus. Dibaca berapa kali? 3 kali. Dan dikeraskan pada bacaan yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala, Zikrullahi ba'da salati subhi hatta tatlu'ash syamsu.
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat subuh sampai matahari terbit. Dan waktu tersebut akhwani fillah, waktu yang mubarak, waktu yang diberkahi. Padanya kebaikan yang banyak, mulai dari penunaian salat subuhnya dan bahkan waktu sebelum subuh, waktu sahur, kemudian setelah masuk waktu subuh, ketika azan subuh dikumandangkan, diawali setelahnya dengan ibadah sunnah qabliyah subuh, yang merupakan salat sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh keutamaannya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Kemudian setelahnya salat subuhnya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Itu bacaan pada salat fajar disaksikan oleh para malaikat. Nah, kemudian setelahnya disunahkan untuk memperbanyak zikrullah. Setelah zikir ba'da salah, membaca zikir pagi maupun qiraatul Quran. Waktu ini ikhwani fillah hendaknya betul-betul kita persiapkan. Dan sampai di waktu tersebut seseorang senantiasa dilanda rasa kantuknya. Kapan saja kawan datang kantuk, maka berusaha untuk dilawan. Kenapa? Karena hal tersebut menjadikan kita terluputkan dari banyak keutamaan. Sesekali 2 kali itu lumrah, tapi kalau terus-terusan itu menunjukkan tidak adanya himmah. Karena memang waktu yang utama godaannya besar, ujiannya pun besar. Nah, tapi seorang kalau waktu itu betul-betul dia manfaatkan akhwan, nah dia tidak akan mendapati yang lebih bagus daripada waktu itu dalam banyak hal, baik itu dalam menghafal, murajaah atau yang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di waktu pagi-paginya. Nah, maka manfaatkan waktu pagi tersebut sebaik mungkin. Nah, saya kerahkan upaya yang dimiliki untuk mengisi waktu tersebut. Dan persiapkan malamnya untuk seorang tidak ngantuk di waktu tersebut. Waktu kapan itu Raihan? Taib. Nah, sekarang Syekh rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, menyebutkan bab tentang apa? Zikir setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghadah hatta tatlu'a asy-syamsu fa idza tala'at asy-syamsu qam wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah fayadhakuna wa yatabassam
akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah beranjak dari tempat salatnya yang beliau salat padanya salat subuh atau salat ghadah, ini penamaan lain untuk salat subuh, sampai matahari terbit. Jadi ini merupakan sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya. Nah, yaitu beliau senantiasa menahan diri berada di tempat salatnya setelah salat subuh sampai matahari terbit. Fa idza tala'ati syamsu qam. Kemudian apabila matahari telah terbit maka beliau berdiri. Dan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi yang juga dihasankan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada umat ini untuk mengamalkan hal tersebut, kemudian setelahnya menunaikan salat 2 rakaat duha. Ketika telah masuk waktu duha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kana lahu minal ajr ka hajjatin wa umrah. Dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Hadis diperselisihkan oleh para ulama. Naam, tapi yang rajih ikhwan, naam. Tayyib. Hadis mencapai tingkatan hasan. Dan itu keutamaan yang agung. Kalaulah tidak ada keutamaan tersebut, keutamaan seperti haji dan umrah, tapi cukup hadis ini akhwan dalam Sahih Muslim bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapinya. Dan berarti itu sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga, sepantasnya bagi kita untuk mengupayakan untuk menjaganya selama memungkinkan. Makanya kepada para talabah tentang kesempatan ini jangan disia-siakan. Nah, di mana kita bisa setelah salat subuh duduk dengan tenang, nah, sampai waktu duha. Sedangkan yang lainnya mungkin, nah, dari mereka-mereka yang telah berkeluarga, sebagiannya harus keluar demi mencari ma'isyah. Sedangkan kalian duduk bisa dengan tenang di situ. Dan belum tentu juga nanti ketika kalian telah berkeluarga bisa untuk menunaikan seperti itu terus-menerus. Maka ketika ada kesempatan itu saat ini dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut bagi kita, maka tunaikan ikhwan. Karena tidak semua orang memiliki waktu untuk bisa duduk seperti itu. Demikian pula kepada para ikhwah yang memiliki keluasan untuk bisa menunaikannya, maka jangan disia-siakan. Kenapa? Karena banyak dari saudara-saudara kita yang tidak mampu, sulit. Kenapa? Karena waktu untuk mencari ma'isyahnya pagi. Sedangkan antum dibukakan waktu untuk itu, maka sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, cari rizki yang lain. Dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah ini, karena ini juga rezeki yang luar biasa. Nah, tayyib menahan diri di masjid sampai masuk waktu duha, kemudian salat 2 rakaat duha. Dan bagi yang memiliki kesibukan, mengambil yang dimampui untuk di waktu itu juga sambil berzikir walaupun tidak berada di masjid.
Wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah, dan adalah dulu para sahabat mereka berbincang-bincang dan mengambil tema perbincangan tentang perkara-perkara jahiliyah dulu yang mereka lakukan. Nah, fayadhakun, kemudian mereka tertawa, wa yatabassam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Di sini juga ikhwan bolehnya untuk berbincang-bincang di masjid. Nah, perbincangan yang di situ ada faedahnya. Mereka memperbincangkan perkara jahiliyah untuk apa? Menertawakan kebodohan mereka sendiri dulu ketika masih jahil, ketika masih di masa-masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Nah, membicarakan bagaimana kok bisa mereka dulu sampai beribadah kepada berhala. Nah, ini kan perkara yang setelah kita mengetahui Islam sesuatu yang sangat pandir. Makanya mereka fayadhakun, mereka tertawa dengan hal tersebut, menertawai diri sendiri setelah apa? Mengetahui ilmu, mengetahui Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Nah, di sini mengambil ibrah dari perjalanan hidup yang telah lampau, akhwan, dari kejahilan yang dulu kita lakukan, kemudian sekarang setelah mengenal sunnah, kita ambil ibrah dari pelajaran masa yang lalu, jangan sampai terulang. Sebagaimana para sahabat di sini juga melakukan yang demikian. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allaha min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail, wa la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allaha min salatil 'asri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ah. Hadits akhrajahu Abu Dawud bi sanadin hasan, wal haditsu sahihun bima qablahu wa huwa fil Jami' as-Sahih li Syekhina rahimahullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku duduk bersama dengan kaum yang mereka memuji, yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak salat subuh sampai terbitnya matahari, lebih aku sukai daripada membebaskan 4 nyawa dari anak keturunan Ismail, yaitu membebaskan 4 budak, membebaskan 4 budak dari anak keturunan Ismail. Dan membebaskan budak keutamaan sangat besar, kawan. Dan di sini Nabi lebih memilih untuk apa? Duduk berzikir sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Dan sungguh aku duduk bersama dengan kaum yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat asar sampai tenggelamnya matahari. Ini juga kondisi yang kita terkadang lalai. Nah, dari salat asar sampai tenggelamnya matahari lebih aku cintai daripada membebaskan 4 orang budak juga. Nah, dari salat asar sampai tenggelamnya matahari, yaitu sampai waktu maghrib. Nah, terlebih lagi akhwan apabila hari itu ada hari Jum'ah, karena pada waktu tersebut waktu mustajabah, dan yang mengamalkan ini betul-betul bisa masuk dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena dalam hadis tersebut kan seorang yang mendapatkan waktu mustajabah dalam keadaan qaimun yusalli, dalam keadaan berdiri salat. Makanya terjadi iskal, bukankah waktu setelah asar itu bukan waktu salat? Dan para ulama mengatakan, maksudnya di sini karena dia menunggu waktu salat, maka dihukumi seperti orang salat.
Nah, maziltum fi salati man tadartumus salah. Kalian senantiasa dihukumi dalam salat selama kalian menunggu salat. Berarti orang yang setelah salat asar, nah di sore hari Jumat akhwan, menahan dirinya, nah sampai waktu maghrib di situ berdoa, nah itu, nah harapan besar untuk bisa mendapatkan, nah istijabah dari doa yang dipanjatkan. Baik. Berarti pada hadis yang kedua juga ada hasungan selain ba'da subuh sampai terbitnya matahari, juga ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Baik. Barakallahu fiikum, nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.